Halo semuanya guys, kembali lagi dengan gue Fajrul Sadik di Reaksi JNE Official. Dan kali ini gue kembali lagi dengan beberapa data yang udah gue kumpulin mengenai bajak laut Rocks, yaitu seputar siapa aja krunya, seberapa hebat mantan kru ini, dan posisi mereka sekarang ada di mana, apa mereka masih hidup atau udah mati, dan misteri-misteri apa aja yang masih menyelimuti para mantan bajak laut Rocks ini. Nah, kalau kalian ingat, bajak laut Rocks adalah salah satu bajak laut legenda di dunia One Piece, di mana dia adalah orang yang dulunya menjadi kapten dari 3 orang Yonko, yaitu Big Mom, Kaido, dan Shirohige. Dan tentunya bajak laut ini sangat terkenal di eranya sebagai bajak laut yang ganas, karena mereka rela untuk membunuh kawan ataupun lawan tanpa pandang bulu. Dan tentunya kita bisa lihat cerminan betapa menakutkannya bajak laut Rocks dari 2 mantan anggotanya, yaitu Big Mom dan Kaido, yang memang sampai sekarang terkenal sangat sadis dan tentunya tanpa ampun juga. Kecuali Shirohige yang emang dia sebenarnya pada dasarnya adalah orang baik dan cuma punya cita-cita untuk membangun sebuah keluarga. Maka dari itu seluruh anggotanya memanggil dia dengan sebutan ayah. Dan kalian tahulah gimana Shirohige ini, so nggak usah gue perkenalkan lagi si kakek janggut putih ini. Nah, seperti biasa sebelum gue mulai membeberkan fakta mengenai bajak laut Rocks, gue pengen kalian like dan subscribe dulu channel ini, supaya kalian nggak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar manga One Piece tentunya. Dan jangan lupa juga follow kami di Instagram @reaksi.official dan akun pribadi gue @fajrul.sadik. Karena di sana nantinya kita bakal adain event-event menarik buat kalian para subscriber setia dari Reaksi JNE Official. So langsung aja kita mulai segmen data book kali ini. Intro dulu guys. Bajak Laut Rocks. Bajak laut ini pertama kali dimunculkan oleh Oda Sensei pada manga chapter 957. Di sana kita diperlihatkan kalau mantan Fleet Admiral Sengoku lagi sibuk ngajarin sejarah kepada para angkatan laut muda, yang ternyata para angkatan laut muda ini sama sekali nggak tahu apa-apa tentang bajak laut Rocks. Apalagi seputar insiden God Valley lebih-lebih ya, mereka nggak bakalan tahu. Nah, kenapa bisa para angkatan laut muda nggak tahu apa-apa tentang bajak laut Rocks? Padahal, Rocks merupakan bajak laut yang sangat terkenal di masa lalu, dan harusnya pengetahuan ini diwariskan ke mereka sebagai salah satu pembelajaran sejarah yang harus mereka tahu. Nah, menurut Sengoku, seluruh data dari bajak laut ini memang sengaja dihapuskan oleh pemerintah dunia, karena pada dasarnya mereka ini adalah kelompok teroris yang menentang pemerintah dunia. Makanya seluruh data tentang bajak laut ini udah dihapuskan oleh pemerintah dunia. Nah, di sini gue coba untuk berpikir pakai logika sederhana. Kalau ternyata bajak laut Rocks ini emang aslinya teroris yang suka bikin onar sana-sini, harusnya data Rocks ini dibuka aja dan dibeberkan ke publik. Toh mereka juga emang yang jadi penjahat di sini. Kecuali ternyata yang terjadi adalah kebalikannya, di mana pemerintah dunia lah yang jadi penjahat sesungguhnya, terutama pada insiden Good Valley yang sangat terkenal. Nah, berdasarkan dari kelakuan pemerintah dunia untuk menghapus sejarah Rocks, gue kemudian berasumsi kalau sebenarnya Rocks tahu sesuatu yang sifatnya rahasia lah. Dimana kalau rahasia ini kebongkar, maka bisa aja rahasia ini akan mencemarkan nama baik pemerintah dunia. Bahkan saking niatnya pemerintah dunia untuk menghapus sejarah Rocks, pemerintah dunia bahkan menghilangkan poster buronan Rocks saat dia menjadi bajak laut. Atau bahkan nih, poster buronannya bisa aja nggak pernah dicetak sama sekali. Nah, kalian mungkin ada yang berpikir kalau Rocks gak punya bounty karena dia udah gak ada di dunia One Piece atau udah mati sekarang. Nah, yang mau gue bilang itu gini, Shirohige dan Roger aja yang udah jelas-jelas mati, mereka tetap punya harga atau punya poster bounty. Bahkan bounty mereka berdua ini menjadi bounty tertinggi sepanjang sejarah One Piece, yaitu Roger dengan bounty 5,5 M lebih, dan kemudian disusul dengan bounty Shirohige yaitu 5 M lebih. So, kenapa Rocks sendiri yang nggak punya bounty? Nah, penasaran kan? Tapi jujur nih, untuk sekarang gue gak berani untuk ngeluarin teori seputar bounty Rocks, karena emang sampai sekarang masih belum ada clue yang ditunjukkan oleh Oda Sensei mengenai bounty atau harga bajak laut Rocks. Dan kalau gue nekat buat teorinya, sekarang pastinya teorinya bakalan ngaco dan cuma jadi teori sotoy-sotoy doang yang tentunya nggak berdasar. So, gue skip dulu part ini ya.
Jadi sekarang kita bakalan lanjut aja ke beberapa data tentang mantan kru bajak laut Trox yang masih jadi misteri sampai sekarang. Bahkan 2 di antaranya ini masih sangat misterius dan sampai sekarang data-datanya yang muncul masih sangat minim. Dan tentu saja anggota misterius yang gue maksud ini bukanlah Kaido dan Big Mom maupun Shirohige, karena mereka bertiga ini ya udahlah nggak usah dibahas deh, percuma. Karena semua orang juga udah pada tahu tentang 3 monster ini. So yang jadi misteri adalah 4 orang sisanya, yaitu Shiki the Golden Lion, The Silver Axe, Kapten John, dan juga Ochoku. Nah pertama gue mulai dulu dari Kapten John. Kalau kalian adalah para umat yang menyembah Bagi, pastinya kalian bakal langsung tahu nama Kapten John ini. Karena yang gue tahu dari Bagi, dari dulu sampai sekarang, selain dia konyol, hoki, dan juga pengecut, Bagi juga menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mencari harta karun Kapten John ini. Nah, di dalam penjara Impel Down saat Bagi pertama kali bertemu Luffy, dia melihat kalau si Luffy memiliki salah satu harta milik Kapten John di lengannya. Ya, bentuknya mungkin seperti aksesoris lengan saat itu. Nah, yang artinya si Luffy sebenarnya udah bertemu sama Kapten John ini, atau setidaknya dia udah pernah dekat sama dia, sama Kapten John maksud gue. Dan setelah gue telusuri, ternyata Kapten John memang benar udah bertemu dengan Luffy secara langsung, yaitu saat di arc Thriller Bark, dimana saat itu mayat Kapten John dijadikan Jenderal Zombie oleh Moria, yang sempat membuat para kru topi jerami kewalahan tentunya. John di sini digambarkan sebagai orang yang menggunakan 2 pedang, dan mukanya kalau gue lihat dia mirip-mirip sama Dr. Kureha, dan karena dia megang botol minuman, artinya dia juga orang yang hobi mabuk-mabukan juga. Dan menurut dari databook yang gue baca, setelah John keluar dari bajak laut Trox, dia kemudian membentuk bajak lautnya sendiri, namun karena si John ini orangnya super pelit banget dan suka nimbun harta sendiri, maka akhirnya dia dihianati oleh para krunya sendiri. Lo juga bisa lihat beberapa luka tusukan di badannya si John yang dibalut perban saat jadi zombie, yang artinya mungkin aja dia dulunya ditusuk rame-rame oleh para kru yang benci sama sifat kikir dari sang kapten. Nah sekarang lanjut ke kru yang bernama Ochoku. Nah sebenarnya di dunia One Piece belum ada satupun kru yang menggambarkan gimana sebenarnya Ochoku ini. Namun kalau kita lihat di manganya, di sana Oda Sensei memberikan sebuah catatan kaki yang katanya kalau Ochoku ini sebenarnya adalah bajak laut asal Cina yang juga dikenal dengan nama Wang Zi. Dan dia adalah merupakan raja bajak laut yang hidup pada abad 16 di dunia nyata. Jadi bukan dunia One Piece ya. Nah jadi kali ini Oda Sensei memasukkan nama bajak laut lagi dari dunia nyata ke dalam komiknya, yang pastinya ketika Ochoku muncul, pasti bakalan gak jauh-jauh dari tokoh asli Ochoku di dunia nyata. Nah karena gue penasaran sama si Ochoku atau Wang Zi, gue pastinya langsung cari datanya dari berbagai sumber, dan ternyata bener, Wang Zi adalah merupakan bos bajak laut yang sangat terkenal pada tahun 1540, sampai dia meninggal pada tahun 1560 Masehi. Nah menurut sejarah, Wang Zi ini dulunya adalah seorang pedagang garam yang kemudian beralih profesi menjadi seorang penyelundup senjata. Dan tentunya walaupun dia aslinya seorang bajak laut dari Cina, Wang Zi menjadi sangat terkenal di Jepang karena dia memiliki sindikat perdagangan yang luas di Jepang, dan juga dia memiliki banyak sekali kru bajak laut yang berasal dari Jepang. Nah, kalau dari pandangan orang Cina, Wang Zi adalah seorang pengkhianat negara yang dibenci, namun bagi orang Jepang dia adalah semacam duta perdagangan yang tentunya cukup dihormati oleh kebanyakan orang di Jepang. Nah, dari sejarah si Wang Zi ini atau Ochoku, gue yakin nantinya Oda Sensei akan menggambarkannya mirip-mirip dengan Wang Zi di dunia nyata, yaitu mungkin sebagai orang yang berkecimpung di dunia perdagangan senjata. Nah, mungkin aja nantinya Wang Zi akan muncul sebagai seorang broker senjata seperti halnya Doflamingo yang berperan sebagai pemasok senjata ke Kaido dan beberapa bajak laut lain. Atau mungkin dia bisa juga berperan sebagai seorang mekanik senjata yang ikut di bajak laut Trox, seperti halnya posisi Franky pada bajak laut topi jerami. So kita tunggu aja kemunculan si Ochoku ini, yang pastinya dia bakalan jadi salah satu tokoh kunci juga. Karena nggak mungkin Oda Sensei akan mengambil nama dari seorang bajak laut legenda kalau ternyata ujung-ujungnya dia cuman bakalan jadi karakter pelengkap di dunia One Piece. Nah lanjut ke kru yang lain, yaitu si Silver Axe. Kalau mengenai Silver Axe, terus terang aja seluruh data tentang dia sebenarnya belum ada, kecuali namanya.
Dan kalau kita lihat-lihat dari namanya, sudah hampir pastilah nantinya dia adalah orang yang bakalan menggunakan senjata berupa kapak yang mungkin berwarna silver, atau setidaknya kekuatan dia ada di ruang lingkup seputar kapak yang berwarna silver lah. Dan ngomong-ngomong soal kapak, gue cuman bisa bayangin dia adalah seorang yang mungkin nantinya mempunyai perawakan layaknya seorang Viking. Dan ada kemungkinan Silver Axe nantinya adalah merupakan orang dari ras raksasa yang membawa kapak. Karena kalau gue lihat-lihat, para raksasa yang muncul di dunia One Piece, rata-rata mereka semua berpakaian ala-ala Viking. Nah, kalau kalian nggak percaya, coba aja deh cek suku-suku raksasa yang muncul di dunia One Piece. Pasti mereka punya sesuatu di tubuh mereka yang mengidentikan dia dengan bangsa Viking. Entah itu topinya, pakaian, atau bahkan senjata yang berupa kapak atau pedang bermata dua. Jadi hal itulah yang membuat gue berpikiran kalau si Silver Axe nantinya bisa aja berasal dari klan raksasa. Nah, dan terakhir yaitu The Golden Lion Shiki. Nah, buat kalian yang udah nonton One Piece The Movie Strong World, pasti kalian udah tahulah cerita dari Kinjisi no Shiki. Dan sebagai info tambahan, Shiki ini adalah seorang Devil Fruit user yang memakan buah Fuwa no Mi yang memiliki kekuatan untuk menetralkan gravitasi dari benda mati. Bisa dibilang kekuatannya mirip-mirip dengan kekuatan yang dimiliki oleh Admiral Fujitora atau Iso, atau mungkin kekuatannya ini merupakan lawan dari Devil Fruit-nya Fujitora. Nah, dan dia juga adalah salah satu rival dari Roger dan merupakan orang pertama yang meloloskan diri dari penjara bawah laut Impel Down. Nah, namun yang menarik dari Shiki, dia adalah satu-satunya karakter antagonis yang muncul dalam komik One Piece, kemudian dibuatkan movie sendiri. Beda dari karakter-karakter lain seperti Douglas Ballet, Tesoro, dan lain-lain. Jadi menurut gue, masih ada kemungkinan kalau Shiki bisa aja muncul lagi di cerita utama One Piece. Dan tentunya kalau dia muncul, tentunya dia bakalan jadi lawan yang kuat buat Luffy dan kawan-kawan. Nah, sampai sini dulu aja segmen databook seputar bajak laut Rocks. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Dan kembali lagi gue ingatkan untuk like dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar One Piece tentunya. Dan jangan lupa juga buat tinggalin komen-komen menarik kalian seputar data-data yang kalian tahu soal bajak laut Rocks. Dan bagi kalian yang mau tanya-tanya dan ngasih masukan, boleh juga tinggalin komen di bawah. Akhir kata, wassalam and see you on my next video.